Jangan lupa didukung channel ini supaya makin berkembang. Naga banjir berbisa berteriak dan tubuhnya berkembang dengan cahaya merah saat dia berpikir untuk segera menyerang Han Li. Tetapi pada saat yang hampir bersamaan, wajah iblis itu segera meringis dan dia berlutut dengan keras. Dia tanpa daya menatap bengkak di tubuhnya dan tetap diam dalam ketidakberdayaannya. Kamu sedang mendekati kematian. Feng Xi berteriak dengan marah. Kilatan cahaya putih berkedip dari wajahnya, tubuhnya kemudian menghilang dari pandangan. Sesaat kemudian, dia muncul di belakang Han Li, dan dengan keras menggesek ke bawah dengan cakar hitam. Gerakannya hampir seketika. Meskipun Han Li sudah mempersiapkan diri, dia masih tidak bisa mengikuti gerakannya. Dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk membuang tubuhnya ke samping. Dentang. Han Li didorong oleh kekuatan besar dan terlempar lebih dari 30 meter. Han Li kemudian berdiri kembali dengan kesulitan yang jelas. Serangan tunggal cakar binatang iblis kelas 9 tidak dapat segera membunuh Han Li. Pembudidaya iblis tidak bisa membantu tetapi berhenti, kilatan yang tidak menyenangkan segera berkedip di matanya saat dia menatap di mana dia memukul Han Li. Air mata di bajunya menunjukkan sisik putih perak. Mayoritas dari mereka hancur karena pemogokan, memperlihatkan kain hitam legam yang berkelap-kelip di bawahnya. Armor batin. Feng Xi sangat terkejut, tetapi dia segera mengejek dan tanpa kata berubah menjadi angin sekali lagi, menghilang tanpa jejak. Baju besi bagian dalam jelas merupakan harta yang sangat bagus untuk bisa menahan salah satu serangannya. Namun, baju besi itu tidak akan bisa menyelamatkan nyawanya untuk kedua kalinya. Han Li juga menyadari kelangsungan hidupnya sebelumnya hanya karena keberuntungan. Dia yakin serangan itu seharusnya bisa membunuhnya. Lempeng skala kerajaan Menhuzi benar-benar merupakan harta yang luar biasa untuk dapat menangkal serangan dari binatang iblis kelas 9. Dengan waktu berharga yang telah dibeli baju besi itu, Han Li dengan kuat mendapatkan kembali pijakannya. Petir emas melonjak ke seluruh tubuhnya tanpa berpikir sedikit pun, disertai dengan cahaya biru yang membutakan yang berbentuk pedang esensi biru besar. Dia juga mengangkat lengannya dan memanggil 24 pedang biru dari dalam tubuhnya, langsung membentuk penghalang di sekelilingnya. Saat Han Li selesai melakukan ini, perawakan tinggi Feng Xi muncul di depan Han Li lagi. Dengan tatapan sinis, dia membuka mulutnya dan mengungkapkan cahaya putih yang menyilaukan. Ekspresi Han Li tiba-tiba berubah saat dia dalam hati mengutuk ketidakberdayaan. Dia pada dasarnya tidak mampu bertahan jika iblis tua itu akan menggunakan inti iblisnya dalam serangan langsung. Saat Han Li merasakan jantungnya membeku, Feng Xi tiba-tiba menutup mulutnya dan tubuhnya bergoyang. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang tidak sedap dipandang saat dia kehilangan pijakan. Han Li segera terbangun dari keterkejutannya, memperhatikan bahwa pembudidaya iblis mulai gemetar. Apalagi perutnya mulai menunjukkan tonjolan. Meskipun iblis tua ini memiliki kultivasi yang jauh lebih dalam daripada dua lainnya, efek dari cairan hijau akhirnya bertahan. Han Li sangat gembira dan menunjuk ke arahnya tanpa ragu sedikit pun. 24 pedang bambu Cloud Swarm melonjak ke arah Feng Xi dan mulai menyerangnya dengan liar dari setiap sudut. Setelah beberapa saat, senyum Han Li menjadi kaku. Meskipun binatang penahan angin itu dengan menyakitkan berlutut dan tangannya mencengkeram erat perutnya, dia berhasil menyelimuti tubuhnya dalam lapisan cahaya putih samar. Pedang terbang itu sendiri tidak mampu menembus penghalang cahaya bahkan sedikit pun. Selain itu, pembudidaya iblis masih bisa memaksa kepalanya untuk menatap tajam ke arah Han Li. Meskipun dia tidak bisa berbicara, matanya penuh dengan kebencian. Dengan sekali pandang, Han Li merasakan jantungnya berdebar. Merenungkan sejenak, Han Li menyimpulkan seharusnya ada semacam harta yang melindungi Feng Xi. Jika tidak, dia pasti bisa membunuh Han Li bahkan dengan sedikit kendali atas kekuatan sihirnya, mengingat kebenciannya yang sangat besar pada Han Li. Hati Han Li menjadi tenang memikirkannya dan dia dengan cepat membentuk gerakan mantra dengan tangannya. Pedang terbang bergabung bersama, membentuk dua bola cahaya biru yang menyilaukan. Kedua bola cahaya itu memudar dan menampakkan dua pedang biru sepanjang 10 meter, mereka bersinar dengan cahaya yang sangat dingin. Dengan ekspresi aneh berkedip-kedip di matanya, Han Li diam-diam membuka mulutnya dan menyemburkan awan ki biru ke setiap pedang, menyebabkan mereka berkembang dengan kemegahan. Dengan serangkaian senandung ringan, mereka kemudian menebang menuju Windbreaker Beast. Pedang besar itu dengan keras menghantam cahaya putih dengan keras.
Cahaya biru dan putih saling terkait, tetapi pada akhirnya, kedua pedang itu hanya mampu memotong beberapa inci ke dalam cahaya putih sebelum mereka dipukul dengan paksa. Han Li menatap kosong ke tempat kejadian, tapi Feng Xi menyeringai sedikit. Han Li tidak bisa membantu tetapi gemetar saat melihat ekspresinya. Meskipun Feng Xi lumpuh, Han Li tidak punya metode untuk melukainya. Terlepas dari denyutan di perut bengkak Feng Xi, tidak banyak perubahan pada anggota badan atau kepalanya. Pembudidaya iblis tampaknya dengan paksa menekan efek cairan hijau. Ekspresi Han Li berubah saat dia tiba-tiba mengalami sesuatu. Dia buru-buru mengalihkan pandangannya ke iblis lain dan merasakan jantungnya bergetar. Naga banjir dan kura-kura iblis masih memiliki tubuh yang menggelembung. Namun, kepala dan anggota tubuh mereka mulai menyusut. Tampaknya tubuh mereka melepaskan ki spiritual tanpa pengekangan. Jelas bahwa mereka menekan cairan hijau, tetapi pada tingkat yang jauh lebih lambat daripada Windbreaker Beast karena budidayanya yang lebih rendah. Han Li langsung menunjuk kedua pedang besar itu, menyebabkan mereka menyerang dua iblis itu sebagai seberkas cahaya biru. Karena pedang tidak bisa menghadapi Windbreaker Beast, akan lebih baik untuk menangani dua iblis lainnya terlebih dahulu. Setelah itu, Han Li menguatkan pikirannya dan menamparkan kantong makhluk roh di pinggangnya. Kumbang pemakan emas yang tak terhitung jumlahnya memenuhi ruangan. Dengan peluit nada rendah, Han Li mengarahkan mereka ke arah Feng Xi. Mata Feng Xi mengungkapkan keheranan saat melihat kumbang muncul. Pada saat berikutnya, kumbang yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti cahaya putih berlapis-lapis dan mulai menggerogoti cahaya putih. Pada saat itu, dua pedang besar menebas kura-kura iblis dan naga banjir. Meskipun mata mereka membelalak, mereka tidak bisa bergerak sedikit pun. Mereka hanya bisa menyaksikan pedang biru menghantam tubuh mereka. Dua bentrokan kekerasan dihasilkan dari pemogokan tersebut, tetapi tidak ada kerusakan sedikit pun yang terjadi. Han Li tercengang dengan hasilnya. Bagaimana ini bisa terjadi? The Windbreaker Beast memiliki harta yang melindungi tubuhnya yang mampu memblokir pedang terbang. Tapi iblis ini mampu menangkis pedang dengan tubuh mereka sendiri tanpa menerima luka sedikit pun. Bagaimana mungkin tubuh binatang iblis kelas 8 ini begitu keras? Petik 2. Tentu saja, Han Li tidak akan menyerah setelah ini saja. Dia menunjuk kedua pedang besar dan menyebabkan mereka melepaskan petir setebal lengan kedua iblis. Kedua iblis itu tampak sangat kesakitan setelah menerima petir, tetapi mereka tetap tidak terluka. Namun, ekspresi mereka menjadi semakin bermusuhan sebagai hasilnya. Agaknya, pikiran pertama mereka setelah mendapatkan kembali kendali atas tubuh mereka adalah menghancurkan Han Li. Han Li merasakan sedikit rasa takut pada pikiran itu dan kemudian menoleh untuk melihat kumbang pemakan emasnya. Setelah beberapa pemikiran, dia membuat kumbang pemakan emas melayang ke udara dan mengungkapkan pembudidaya iblis di bawahnya. Meskipun cahaya putih agak redup, binatang iblis itu masih aman dan sehat di bawah cahaya putih. Benar-benar terbukti sulit bagi Han Li untuk menghadapinya. Bahkan setelah berpesta secara bersamaan dengan puluhan ribu kumbang pemakan emas, mereka hanya berhasil sedikit melemahkannya. Kekuatan harta pelindung Feng Xi benar-benar di luar nalar. Sama seperti Han Li ragu-ragu apakah dia ingin kumbang pemakan emas terus berkerumun di sekitar Feng Xi mendapatkan kembali kemampuan untuk berbicara. Iblis itu memasang ekspresi ganas saat dia dengan keras berbicara, "Manusia. Apakah Anda percaya bahwa kultivator formasi inti yang remeh entah bagaimana mampu menangani iblis tahap metamorfosis? Sebentar lagi, kami akan memberi Anda gambaran tentang apa artinya menginginkan kematian." Meski nadanya tenang, kata-katanya tegas dan mengancam. Ketika Han Li mendengar kata-kata itu, pikirannya kembali jernih. Apakah begitu? Tanpa ragu-ragu lebih jauh, dia menunjuk ke kumbang pemakan emas di udara, menyebabkan mereka mengubah arah menuju dua iblis lainnya dengan dengungan yang ganas. Kedua pedang besar itu kemudian berjalan menuju penghalang cahaya pelangi. Feng Xi melihat tindakan Han Li dan mulai panik. Dia buru-buru berteriak padanya dengan ekspresi ketakutan, "Berhenti! Kebodohan apa yang kamu lakukan? Apakah Anda ingin dikejar oleh semua naga banjir di lautan ini? Dan sayap badai petir belum selesai. Jika Anda mengeluarkannya sekarang, semuanya akan hilang. Lebih jauh lagi, sayap roh itu hanya bisa dikendalikan menggunakan roh dan kekuatan petir. Apa gunanya kamu mengambilnya?" Petik 2. Han Li mencibir dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti.
Kawanan serangga itu menimpa kedua iblis dalam sekejap, dan serangan kedua pedang besar itu hampir meruntuhkan penghalang pelangi. Lagi pula, tujuan penghalang itu adalah untuk memperbaiki alat sihir, itu tidak dibuat dengan mempertimbangkan kemampuan bertahan. Mata hijau Feng Xi menjadi merah saat melihat ini, tetapi penyakit aneh yang mempengaruhi tubuhnya terus mencegahnya untuk mengambil tindakan apapun. Pada saat berikutnya, naga banjir berbisa mengeluarkan jeritan yang menggetarkan surga. Cahaya darah merah pecah dari dalam kumbang. Saat menyentuh lampu darah, kumbang segera berubah menjadi tetesan cairan hitam dan mengeluarkan asap kuning. Kabut merah sangat beracun. Han Li menyipitkan mata sambil menatap pemandangan itu melalui kabut merah. Sisik naga banjir berbisa telah terkoyak di bawah serangan kumbang pemakan emas. Namun, kulit dan daging yang robek di bawahnya mengeluarkan kabut cahaya darah yang tampaknya tak berujung, melelehkan sejumlah besar kumbang menjadi cairan hitam. Tidak lama kemudian, banyak kumbang yang mengelilingi naga banjir itu hampir semuanya musnah. Saat ini, tubuh naga banjir beracun yang dimutilasi mengeluarkan darah hijau dari seluruh penjuru. Dia menatap Han Li dengan kebencian yang mendalam. Hati Han Li bergetar. Tampaknya reputasi naga banjir berbisa itu tidak pantas. Kumbang pemakan emasnya telah berevolusi ke titik di mana harta sihir biasa hampir tidak bisa menjadi ancaman bagi mereka. Jelas sekali betapa mematikan kabut sinar darah beracun dari betapa mudahnya kumbang dimusnahkan. Segera, seringai muncul kembali di wajah Han Li. Setan tidak tahu berapa banyak kumbang yang dia miliki. Bahkan jika dia harus mengeluarkan sebagian besar dari mereka, dia pasti akan membunuh masing-masing dari mereka. Dengan pemikiran itu, dia melihat sekilas ke gerombolan kumbang yang menutupi kura-kura iblis. Dia mendengar suara jeruji yang tak henti-hentinya dari arah mereka, tetapi kawanan serangga itu tampak hampir tidak bergerak. Jika bukan karena ki iblis samar yang bocor keluar dari kumbang, Han Li akan berani percaya bahwa iblis itu sudah mati. Meskipun dia merasa ketidakpastian membengkak di hatinya, Han Li mengangkat tangannya ke udara tanpa berpikir lebih jauh dan melemparkan beberapa kantong makhluk roh keluar. Tiba-tiba, dengungan besar sayap serangga bergema di seluruh ruangan saat lebih dari 100.000 kumbang pemakan emas yang tercemar emas muncul. Setelah melihat kumbang dalam jumlah besar, naga banjir mengungkapkan ekspresi putus asa. Pada saat yang sama, ekspresi Feng Xi tiba-tiba berubah untuk mengungkapkan keheranan. Dikatakan bahwa serangga roh eksotis memiliki umur yang jauh lebih pendek daripada makhluk roh biasa. Meskipun masa inkubasi mereka cukup singkat dan mereka bertelur ratusan saat berkembang biak, mereka biasanya hanya akan berkembang biak setiap 100 tahun sekali. Setelah menetas dan menerima master, mereka membutuhkan beberapa puluh tahun pelatihan dan pengasuhan sebelum mereka benar-benar bisa digunakan. Selain itu, semakin besar kekuatan dan semakin tinggi tingkat serangga, semakin banyak waktu yang dibutuhkan. Akibatnya, hanya sedikit pembudidaya yang terkenal karena teknik pengendalian serangga mereka di Laut Bintang tersebar meskipun banyak pembudidaya yang mempraktikkan teknik tersebut. Mereka sangat jarang ditemukan melewati tahap formasi inti. Kebanyakan pengendali serangga hanya akan memiliki sekitar 1.000 serangga eksotis dalam hidup mereka jika mereka beruntung. Dalam sebagian besar kasus ini, mereka mewarisi sebagian besar serangga mereka dari master untuk mendapatkan jumlah sebanyak itu. Selain itu, serangga eksotis dikatakan jauh lebih lemah daripada makhluk roh. Tidak jarang melihat segerombolan serangga dimusnahkan dalam satu pertempuran. Akibatnya, hanya sedikit pembudidaya yang menggunakan teknik pengendalian serangga meskipun mengetahui bahwa kekuatan mereka sangat besar. Akibatnya, Feng Xi dan naga banjir tidak percaya setelah melihat Han Li melepaskan sejumlah besar serangga. Meskipun binatang iblis tahap metamorfosis, mereka masih merasa takut dengan keganasan kumbang Han Li. Tentu saja, jika mereka tahu bahwa kekuatan ini berasal dari serangga yang belum sepenuhnya dewasa, mereka akan mengalami keterkejutan yang lebih besar. Tanpa memperhatikan lebih jauh pada kebencian, kemarahan, dan ketakutan di mata naga banjir, Han Li dengan cepat mengucapkan mantra dan memisahkan serangga terbang menjadi beberapa kelompok sebelum mengirim mereka untuk menganiaya naga banjir. Kabut cahaya darah menyembur sekali lagi dari luka naga banjir, dan mencairkan kumbang pemakan emas yang disentuhnya. Namun, kumbang yang berkerumun di sekitar langit-langit ruangan tidak memiliki rasa takut. Setelah beberapa saat, kabut cahaya darah menyusut dan redup,
akhirnya menghilang untuk mengungkapkan ekspresi celaka naga banjir. Mata Hanli berbinar saat dia melihat ini dan sekelompok kumbang lain segera jatuh ke naga banjir, menenggelamkannya sekali lagi di lautan emas, perak dan hitam. Pola ini berulang-berulang kali, gerombolan itu akan dilebur oleh sinar darah beracun hanya untuk digantikan oleh gerombolan lain setelah itu menghilang. Akhirnya, naga banjir beracun tidak bisa lagi bertahan, menyerah pada kawanan kumbang pemakan emas yang berulang kali. Ketika Feng Xi melihat ini, ekspresinya sedikit berubah, tetapi dia segera memasang wajah tenang. Dia hanya menatap Hanli dengan tatapan sedingin es. Hanli mendengus dan kawanan serangga itu menjauh dari tubuh, memperlihatkan sisa-sisa naga banjir berbisa. Inti merah darah berukuran kepalan tangan berkilau bisa dilihat di dalamnya. Emosi aneh berkedip dari matanya, tetapi sebelum dia mengambil tindakan apapun, inti iblis itu terbang ke udara dengan kilatan cahaya biru, menuju ke arah pintu keluar ruangan. Hanli langsung meraih dan menembakkan pedang biru dari tangannya. Inti iblis itu bergoyang-goyang di udara dari serangan itu sebelum miniatur naga banjir sepanjang 1 inci tiba-tiba muncul dari dalam inti iblis dalam kilatan cahaya biru. Itu adalah jiwa primal naga banjir. Ketika jiwa naga banjir melihat bahwa itu telah terungkap, itu dengan panik menghilang dengan kilatan cahaya merah. Kilatan dingin berkedip dari mata Hanli. Dia menamparkan kantong makhluk roh di pinggangnya, memunculkan seberkas cahaya kuning. Ketika jatuh ke lantai, monyet kecil yang suram dengan penampilan malas muncul. Itu adalah binatang jiwa yang menangis. Hanli tidak punya waktu untuk khawatir tentang suasana hati binatang itu dan menamparkan kepalanya, menyebabkan Weeping Soul Beast tanpa sadar mendengus dan menembakkan cahaya kuning dari hidungnya. Cahaya kuning berputar di udara sebelum akhirnya menyelimuti area kosong. Dengan kilatan cahaya kuning, jiwa miniatur naga banjir muncul. Segera setelah itu, cahaya kuning menyelimuti jiwa naga banjir dan menyeretnya kembali ke hidung Weeping Soul Beast. Jiwa naga banjir secara alami tidak mau menghadapi kematian dan berhenti di tengah jalan dengan melepaskan cahaya biru yang menyilaukan. Cahaya biru menghentikan kabut kuning secara keseluruhan. Dengan jiwa yang kuat, itu layak menjadi milik binatang buas di tahap metamorfosis. Itu jauh lebih mampu daripada binatang iblis kelas 7. Tentu saja, ini juga sebagian karena usia muda Weeping Soul Beast. Jika tidak, itu akan sepenuhnya menampilkan kekuatan yang membuatnya terkenal. Hanli tidak pernah bermaksud agar Weeping Soul Beast benar-benar menyedot jiwa naga banjir. Jiwa binatang iblis kelas 8 adalah bahan yang sangat berharga, dan dia secara alami tidak akan menyia-nyiakannya. Akibatnya, saat Weeping Soul Beast dan jiwa naga banjir terkunci dalam konfrontasi, Hanli menghilang dengan kabur. Dia muncul kembali beberapa saat kemudian di samping jiwa naga banjir dengan tangannya ditutupi cahaya biru yang berkilauan. Tidak dapat melarikan diri, jiwa memasuki genggaman erat Hanli. Jiwa itu hanya beberapa inci panjangnya, tetapi ia berhasil dengan kuat mengayunkan tangannya dalam pergulatannya. Namun, Hanli sudah menyiapkan botol giok di tangannya yang lain. Jangan lupa didukung channel ini supaya